Assalamualaikum, Ananda Soleh dan Soleha Lima Al-Farabi. Bertemu lagi ya kita di pembelajaran jarak jauh. Di hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Juli tahun 2020. Butini berharap anak-anak hari ini melaksanakan puasa Arafah. Nah, tidak terasa ya, besok kita sudah berada di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Butini berharap anak-anak bisa melaksanakan puasa Arafah hari ini dan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, organ gerak manusia dan hewan, subtema 2, manusia dan lingkungan, di pembelajaran kelima. Pembelajaran kita ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nanda tentunya sudah melihatnya bukan dalam Al-Quran dan sudah tahu bukan artinya. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita nantinya adalah yang pertama, nanti Ananda mampu menjelaskan manfaat dari otot dan sendi. Kemudian bisa membuat karangan berdasarkan ide pokok. Otot manusia. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan persendian. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot memendek saat berkontraksi dan memanjang saat relaksasi. Jika otot berkontraksi, tulang akan terangkat. Jika sedang berelaksasi, tulang kembali ke tempat awalnya. Nah, ada 3 tipe otot dalam tubuh manusia. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot jantung. Yang ketiga, otot rangka. Otot polos terdapat pada sistem pencernaan dan pembuangan di tubuh kita. Sedangkan otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung. Otot ini bertugas memompa darah dan mengatur detak jantung seumur hidup kita. Sedangkan otot rangka umumnya menempel pada bagian ujung tulang. Otot rangka memiliki beragam ukuran dan bentuk. Otot rangka dapat dikendalikan. Misalnya kaki kita tidak akan menendang bola jika kita memang tidak akan menendang bola. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita simak video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Otot kita merupakan jaringan elastis di dalam tubuh yang bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi sehingga terjadi gerakan. Tanpa adanya otot yang melekat, tulang kita tidak dapat bergerak loh. Nah, berdasarkan cirinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Pilih satu persatu jenis otot ini, lalu simak penjelasannya ya. Otot polos. Otot polos berfungsi untuk mengalirkan darah. Otot polos memiliki bentuk memanjang dengan ujung lancip. Otot polos terletak pada dinding organ dalam seperti usus, lambung, dan hati. Terdapat satu inti sel pada otot polos yang terletak di tengah. Otot polos bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling lambat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya lama dan tidak mudah lelah. Otot jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung sehingga jantung dapat berdetak. Otot jantung memiliki bentuk silindris dan memiliki cabang. Otot jantung terletak pada dinding jantung. Terdapat satu inti sel pada otot jantung yang terletak di tengah.
jantung bekerja tanpa kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi sedang. Kemampuan kontraksi otot jantung juga sedang. Otot lurik. Otot lurik berfungsi untuk menggerakkan tulang ketika bergerak, seperti berjalan, melompat, dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot lurik melekat pada rangka. Terdapat banyak inti sel pada otot lurik yang terletak di tepi. Otot lurik bekerja dengan kesadaran dan memiliki kecepatan kontraksi paling cepat dibanding otot lainnya. Kemampuan kontraksinya sebentar dan mudah lelah. Selanjutnya, sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada bermacam-macam sendi, yaitu sendi putar. Nah, sendi putar ini pertemuan tulang leher dan tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan dengan memutar. Yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah pertemuan tulang berbentuk bola dengan berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah. Terakhir adalah sendi pelana. Sendi pelana terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan dua arah. Yuk kita perhatikan videonya untuk lebih paham lagi. Apakah sendi itu? Sendi adalah tempat pertemuan atau penghubung antara dua tulang yang membentuk rangka. Sendi terbagi dua. Ada yang dapat digerakkan dan ada juga yang tidak dapat digerakkan. Mari kita perhatikan beberapa jenis sendi berikut ini. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, sendi pada lutut dan siku. Yang kedua ialah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya sendi panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang hanya bergerak ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Terdapat pada tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser. Sendi ini terdapat pada ruas tulang belakang. Yang kelima, sendi putar. Sendi putar adalah persendian tulang yang berfungsi untuk mengitari tulang yang lain, sehingga menimbulkan gerak rotasi. Sendi putar terdapat pada tulang atlas dan tulang tengkorak. Mari kita nyanyikan lagu sendinya ya nak, dihafalkan.